Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, selanjutnya ini ya, absen dulu. Siapa yang nggak hadir ini? Ada semua? Ada semua. Bagus sekali. Izin berdiri ya. Cerita. Ya Pak. Pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran apa? Hadis. Sebelum kita masuk kepada materi, ini ada Bapak informasi materinya. Nah, ini untuk satu kelompok ya, 1 unit. Nah, ini yang belakang. Baiklah. Bapak pasti tahu di pas masa MTS siapa yang SMP di sini? SMP nggak ada? Ada 1 orang. MTS? Ya. Berapa orang? MTS banyak. Pondok pesantren? Saya. Pondok pesantren juga? Ya. Tapi tetap mu ya? Baik, di SMP, MTS maupun pondok pesantren pasti pernah belajar lah ya kan, tentang Al-Quran Hadis. Pada SMP dia nggak Al-Quran Hadis, dia pendidikan agama Islam kan. Nah, kalau di MTS pondok pesantren lebih terperinci dia, ya kan? Apalagi iyalah lebih terperinci. Baik, materi kita pada hari ini yaitu tentang pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran ini ada dua. Menurut bahasa dan menurut istilah. Nampak? Nampak. Yang menurut bahasa ada 5 pendapat para ulama tentang pengertian Al-Quran menurut bahasa. Coba apa aja? Yang pertama, Pengertian dari Al-Likyani. yang kedua, Al-Asy'ari. Al-Asy'ari. Yang ketiga,
keempat Al-Jizaz. Zujaj. Al-Jizaz. Jizaz. Yang kelima Al-Syafi'i. ya. Coba baca novel. Apa pengertian menurut kalian? Kasih sama novel. Menurut Al-Linya, Quran adalah Bener apa? Ulang lagi. Nggak dengar. Bener apa? Al-Linya. Nah, ya, coba ulang. Menurut Al-Liyani, Ya. Quran adalah bentuk kata benda, isim, atau masdar dari kata kerja qara'a yang artinya membaca. Dari kata ini Al-Quran bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Adapun potongan perubahan tasrifnya adalah sebagai berikut: Makruhun Qur'anan, Dari Qura'a. Yaqra'u qara'a, Terbalik dari Qura'a. qara'a yaqra'u, Qur'ana. Qur'ana makruhun. Nah. Tunggu, dah. Stop. Tadi menurut Aliyani Al-Quran dari kata apa? Qura'a. Lagi? Yaqra'u, Ya. Oh. Lanjut. Qur'an. Dan itu makroun ya. Ini fi'il atau isim? Fi'il. Fi'il. Nah. Ini fi'il apa? Fi'il madi. Ini? Fi'il mudhari'. Ini? Masdar. 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 Ini apa artinya nih? Qur'an. Membaca. Telah dibaca. Betul. Ini? Sedang dibaca. Ini? Selanjutnya apa tadi? Selanjutnya yang dibilang Aliyani. Novel juga baca. Kata Al-Quran apa tuh? Kata Al-Quran selanjutnya digunakan untuk menamai kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Beberapa ulama juga mengikuti pendapat ini. Jadi menurut Aliyani Al-Quran ini sebagai nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui dalil dari pendapat ini apa di situ? Dalil kiamat ayat 17 sampai 18. coba baca dulu Al-Quran. Apa artinya? Sama artinya juga. Sempurna kami yang akan menunjukkannya dan membacakannya. Artinya, boleh lagi. Apabila kami telah selesai membacanya, maka
ikutilah bacaan ini. Siapa yang tahu maksud itu? Siapa yang tahu maksud dari arti Quran surah Al-Qiyamah ayat 17 dan 18? Hah? Siapa? Di tangan. Ih, tak ada yang tahu. Coba si Apis kayak namanya. Nah, coba. Salman. Nah, Apis yang ini ya. Nah, apa maksud dari surah Al-Qiyamah ayat 17? Tadi artinya kan sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaan itu. Maksudnya itu apa? Jadi menurunkan Al-Quran kepada Muhammad, dia membisikkannya Bismillah bin Muhammad dan belakangannya Bismillah. Lagi siapa yang lain? Hah? Ayo, siapa yang lain? Maksud dari ayat itu? Coba dulu, Anissa, apa maksud dari ayat itu? Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Setelah itu, apabila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaan itu. Nah, apa itu maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita membaca Al-Quran dan kita mengerti tentang apa yang dibicarakan, maka kita harus mengikutinya Jadi, sebenarnya maksud dari ayat ini, sesungguhnya kami yang akan membacanya. Itu maksudnya itu Allah yang menitipkan bacaan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Dicontohkan Allah lah melalui malaikat Jibril. Bukan malaikat Jibril yang mengucapkannya kepada Nabi Muhammad, bukan. Tapi Allah yang menyampaikan melalui malaikat Jibril. Disampaikanlah gimana cara bacaan Al-Quran. Sudah paham Nabi Muhammad tentang bacaan Al-Quran itu, maka kita umatnya mengikutinya. Gitu, ya. Paham? Selanjutnya menurut Al-Ash'ari. Siapa yang mau baca? Coba mau baca. Menurut Al-Ash'ari, kata Al-Quran berasal dari lafaz Korona, yang Korona, artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kata ini lalu dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pendapat ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa surat-surat, ayat-ayat dan huruf Al-Quran saling beriringan dan saling digabungkan. Pendapat ini pun memiliki banyak pengikut. Jadi menurut Al-Ash'ari berasal dari kata Corona. Nah, bukan coronavirus ya. Nah, corona artinya corona. Siapa yang tahu maksud menggabungkannya apa? Hah? Ya, itu namanya persamaan, menggabungkan, mensatukan namanya. Dia menggabungkan, maksudnya menggabungkannya apa? Hah? Maksudnya di sini dia menggabungkan antara huruf hijaiyah dengan huruf hijaiyah lain, satu dengan yang lain. Kalau misalnya nih macam contoh nih, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau huruf belajar, apa artinya? Cuma dengar, kan? Gak ada artinya kan? Masa cuma dengar dimasukkan di dalam Al-Quran?
ya kan? Jadi disambung lah, ada huruf sa, ada huruf mim. Nah, kayak gitu. Jadi ada dia artinya Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Maksudnya itu disatukan ayat huruf hijaiyah dengan ayat yang lain gitu. Jadi jadi satu arti. Lanjut, dia itu kan juga ayat-ayat juga kan, ayat-ayat dengan surah-surah. Nah, itu menggabungkan. Kalau nggak digabungkan jadi Al-Quran dia, ya kan? Selanjutnya menurut Al-Faraq, siapa yang mau baca? Yang perempuan sekali. Nah, coba kasih kawan mau baca. Menurut Al-Faraq, asal kata Al-Quran adalah lafaz Qur'ana. Qura'inun Qura'in yang merupakan bentuk jamak dari kata Qura'ina yang berarti petunjuk atau indikator. Indikator. Jawaban ini didasarkan pada kenyataan bahwa ayat-ayat Al-Quran saling membenarkan antara yang satu dengan yang lain. Tadi menurut Al-Faraq itu Qura'ina, ya kan? Di situ kita katanya merupakan bentuk jamak dari kata korina. Maksudnya di sini, siapa yang tahu? Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa ayat-ayat Al-Quran saling membenarkan satu sama lain. Maksudnya apa? Hah? Kan di situ dibilangnya asal kata Al-Quran dari lafaz Qura'inun merupakan bentuk jamak dari kata Qorina, ya kan? Yang berarti petunjuk atau indikator. Nah, pendapat ini berdasarkan pada kenyataan bahwa ayat-ayat Al-Quran saling membenarkan. Tahu tidak apa maksudnya? Hah? Siapa yang tahu? Hah? Jadi menurut Al-Faraq ini saling membenarkan. Kan Al-Quran dia saling mendukung, ya kan? Satu dengan yang lain. Jarang kita temukan, tidak ada pun Al-Quran yang saling bertentangan, ya kan? Misal kita tentang puasa, ayat ini, ayat apa? Puasa pertama? Al-Baqarah ayat 183. Ada juga hukumnya yang lain, Al-Quran yang pembahasan ayat Al-Quran yang lain untuk mendukung itu. Ada tuh juga tentang hukum rukun iman, rukun Islam. Nah, membayar zakat, ya kan? Ada juga kan? Ada berapa ayat? Ada banyak kan? Saling mendukung, tidak ada yang bertentangan. Gitu. Nah, selanjutnya menurut Az-Zujaj. Nah, siapa yang mau baca? Siapa? Mau baca? Nah, siapa? Baca. Menurut Az-Zujaj kata Al-Quran berasal dari Al-Qur'u yang mengikuti susunan pola wazan fu'lanu yang artinya
al-jam'u, kumpulan. Argumen pendapat ini adalah karena Al-Quran terdiri dari kumpulan surat-surat dan ayat-ayat yang memuat kisah-kisah perintah dan larangan. Pendapat ini juga dibesarkan karena Al-Quran didasarkan karena Al-Quran mengumpulkan inti sari dari kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Tahu? Siapa yang tahu maksud dari ayat menurut Az-Zujaj? Siapa yang tahu? Enggak. Menurut Az-Zujaj maksudnya setiap turunnya Al-Quran ada peristiwa yang terjadi di situ. Setiap turunnya ayat Al-Quran ada peristiwa yang apa? Yang terjadi dekat sekitaran Arab. Sekitaran Nabi. Pada zaman Nabi. Jadi Al-Quran itu kalau ada peristiwa sekarang nggak ada lagi tuh penjelasannya di Al-Quran. Peristiwa berarti Al-Quran itu hanya peristiwa-peristiwa pada saat Nabi Muhammad aja? Enggak kan? Nah, jadi ada betulnya juga. Bagus. Di situ ayat-ayat Al-Quran berisikan kisah-kisah Nabi, peristiwa-peristiwa yang telah dilakukan. Itu juga padahal di Al-Quran itu kan zaman Nabi Muhammad. Kok ada peristiwa Nabi Ibrahim. Nah, ada lagi peristiwa Nabi siapa lagi? Musa. Nah, bisa masuk. Nah, itulah diceritakan di dalam Al-Quran, ya kan? Nah, diceritakan dalam Al-Quran bagaimana peristiwanya. Berarti benar nggak kalau Al-Quran itu melengkapi kan? Ya, betul. Di Al-Quran di kitab apa aja? Injil. Taurat. Betul, di Al-Quran juga banyak perintah-perintah. Perintah dulu, jangan larangan dulu. Perintah, seperti apa aja perintah? Salat, zakat, haji. Nah, ya. Itu rukun Islam kan? Ya, ada juga di Al-Quran. Lagi apa aja? Zakat, Nah, ada banyak perintah yang dilakukan yang ada pada Al-Quran. Dan larangan. Jangan berbohong, berjudi, berzina, Dan lain-lain banyak larangan. mendekati zina. Bagus semuanya. Paham ya. Sudah itu ada juga larangan seperti pegang babi. Pegang babi boleh. Asalkan Sama. Yang ke lain bukan kena air liur, ya apa juga Arab juga. Tapi kalau misalnya apabila tangan kita basah aja, udah ingat megang babi, anjing itu harus sama. Tapi kalau udah air liur, udah lengkap dalam tuh ya kan. Ya. Udah wajib sama lah ya kan. Tapi kalau misalnya kena tangan aja, lebih baik nggak usah dipegang. Lantaran kita nggak tahu tangan kita basah apa enggak. Selanjutnya menurut Asy-Syafi'i, siapa yang membaca? Iya. berpendapat bahwa kata Al-Quran adalah isim alam, nama asli. Al-Quran menurut Syafi'i tidaklah berasal dari kata apapun. Al-Quran memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Muhammad. Al-Quran memang nama khusus yang diberikan oleh Allah, seperti juga nama kitab suci terdahulu, Zabur, Taurat, dan Injil.
Abu Subhan menganggap bahwa pendapat Al-Lihyan adalah pendapat Al-Lihyan adalah pendapat yang paling masyhur. Udah, stop. Nah, tadi maksud Syafi'i tadi apa? Siapa yang tahu? Imam Syafi'i berpendapat bahwa kata Al-Quran adalah isim alam. Nah, Al-Quran menurut Imam Syafi'i tidaklah berasal dari kata apapun. Al-Quran memang sejak dari awal digunakan sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Nah, tahu nggak maksudnya apa? Siapa yang tahu? Hah? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu nih? Hah? Menurut Syafi'i, apapun turun bisa nih. Satu ayat turun. Satu ayat turun kepada Nabi Muhammad. Itu kan belum dijadikan mushaf Quran, ya kan? Tapi kalau sama Imam Syafi'i itu Al-Quran. Apa yang turun dari Allah kepada Nabi Muhammad itu tetap Al-Quran. Tadi selanjutnya tadi apa? Farhan? Sedangkan perbedaan pendapat tentang definisi Al-Quran disebabkan adanya perbedaan sudut pandang dan perbedaan Enggak, dalam. yang tadi tuh Abu Abu Syubah menganggap bahwa pendapat Al-Lihyan adalah pendapat paling tepat. Memang pendapat Ahliyan adalah pendapat yang paling masyhur. Jadi dari pendapat 5 ini, Al-Liyani, Al-Asy'ari, Al-Farad, Al-Zujaj, Al-Syafi'i, yang paling masyhur apa masyhur? Paling tepat. Paling tepat, paling baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang menurut istilah pengertian Al-Quran. Nah, sebelum itu, yuk bantu dulu pasang dulu. Bisa dihapus dulu. Yang beberapanya tuh sini aja. Ini kenapa? Gak apa-apa, Pak. Nenek enggak? Enggak. Bantu satu orang, Farhan. Sini. Jadi Bisa. Ada 3 pendapat Al-Quran menurut istilah. Siapa aja?
Syekh Muhammad Hudri Bek. Lagi? Subhi Saleh. Lagi? Syekh Abdul. Duh. Kita artikan dulu ya. Ini Al-Qur'an huwal lafzul arabi. Apa artinya? Al-Quran bahasa Arab. Ya. Munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditadabburi wa tadakkuri. Untuk dipahami isinya dan selanjutnya. Apa tadi? Untuk dipahami isinya dan selanjutnya. Mangkuli mutawatir. Yang disampaikan dengan cara mutawatir. Wa huwa ma dafataini mabdu'u. Yang ditulis dalam mushaf. Gimana? Yang ditulis dalam mushaf. Bi suratil Fatihah wal maktumu bi suratin Nas. Yang diawali oleh Al-Fatihah dan surat Nas. Siapa yang tahu maksud dari ayat ini? Maksud dari penjelasan dari Syekh Muhammad Hudri Bek. Gimana? Siapa? Al-Quran adalah lafaz yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami dan selanjutnya. Maksudnya apa? Coba nampak, apa maksudnya? Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam kitab. Jadi menurut Syekh Muhammad Hudri Bek, Al-Quran berasal dari apa? Bahasa Arab. Kalau bahasa Latin bukan Al-Quran. Ada juga bahasa Latin. Tapi kalau kita membaca Al-Quran dengan bahasa Latin, pahalanya kurang. Agak sama. Dan kemudian bacaannya lebih mudah yang berbahasa Arab kan? Ya. Daripada berbahasa Latin. Karena berbahasa Latin Enggak ada dengungan. dengung nggak ada, huruf pun susah penyebutannya, susah, ya kan? Ada penyebutan huruf hijaiyah yang susah ditulis dengan bacaan Latin. Nah, ini Al-Quran dia berbahasa Arab, munazzalu, diturunkan ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, ditadabburi untuk dipahami, ditadabbur, dipahami isinya, dikupaslah isinya. Dan watadakkuri, diingat, selalu diingat. Berarti kita harus memahami isi ayat dan diingat. Kita harus memahami isi Al-Quran dan diingat. Dan sudah itu pun dilakukan perbuatannya. Mangkuli mutawatir. Apa? Apa mutawatir? Enggak sekaligus ya. Berarti kan karena Muhammad manusia, enggak sekaligus, perlahan-perlahan dia. Kalau sekaligus penuh juga ya kan? Bukan kita bilang Muhammad nggak sanggup, tapi kan karena manusia, makhluknya manusia, jadi tidak bisa langsung berdegap. Kita pun bingung kan kalau misalnya kita disuruh pelajarin. Nah, belajar Al-Quran satu hari siap. Hancur lah kalau tak ya kan? Lanjut. Wa ma dafata ini. Apa tadi? Dan ditulis Yang ditulis dalam mushaf. Nah, ya. Dia Al-Quran
Pertama ditulis di mana? Di pelepah-pelepah Batu-batu. di daun-daun. Jadi dibuatlah, disatukan menjadi buku Al-Quran bernama Mushaf. Diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan Nas. Selanjutnya, menurut Subuhi Saleh, Al-Qur'anu wal kitabu mu'jizu. Apa artinya? Al-Quran adalah kitab Allah mengandung mukjizat. Munazzalu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-maktubu fi masahifi. Yang ditulis dalam mushaf-mushaf. Maqulu alaihi bitawaturi. Yang disampaikan secara mutawatir Muta'abbadu bitilawati. dan bernilai ibadahnya. Hampir sama kan? Penjelasannya dengan Muhammad bin Ali Bey sama. Yang membedakan apa? Yang ujungnya, yang menilai ibadah membacanya. Lagi? Dan surah Al-Fatihah dan akhirnya surah An-Nas. Ya, itu menurut Muhammad bin Ali Bey. Kau yang apa? Subuhi Saleh, Al-Quran memiliki banyak, mengandung banyak mukjizat. Kalau masalah penyampaian yang mutawatir sama kan? Berarti Al-Quran dengan cara mutawatir. Selanjutnya masuk ke Syekh Muhammad Abdul. Al-Kitabu huwal Qur'anu. Apa artinya? Kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf. Belum lagi. Yang terpilih dari Al-Kitabu huwal Qur'anu maktubu fil masahif. Apa? kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf. Mahfudhu fi suduri. Fi sudur. Yang terpelihara dalam dada atau hati. Man'ana bihifdihi minal muslimin. Orang-orang yang menjaganya dalam menghafalkan dan menjadinya orang Islam. Siapa yang tahu maksud dari ayat ini? Maksud dari penjelasan Muhammad Abdul? Hah? Siapa? Yang belakang sekali. Siapa? Atau yang bagian tengah? Siapa mau menjelaskan maksud dari penjelasan dari Muhammad Abdul? Coba, ayo. Al-Quran itu adalah Al-Quran itu Coba tengok apanya, kertasnya itu. Apa penjelasan? Maksud dari penjelasan Muhammad Abdul? Kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf yang terpelihara di dalam dada. Maksudnya apa? Maksudnya Dari penjelasan Al-Quran itu adalah bacaan yang ditulis dalam mushaf yang terpelihara dalam dada orang Islam, dada orang Islam. Ya, orang mukmin, orang mukmin. Maksud di sini Al-Kitabu wal Qur'anu maktubu fi masahif. Kan kitab Al-Qur'an adalah bacaan yang ditulis dalam mushaf-mushaf.
Berarti penjelasan untuk musab-musab sama lah ya. Nah, dari 3 penjelasan ini kan. Nah, satu yang terpelihara. Ini maksudnya nih, tahu nggak? Bagi orang yang menghafalnya, menghafal, mengamalkan isi Al-Quran itu selalu, apalagi membaca, menghafal, mengamalkan. Nah, itu terpelihara oleh Allah, terjagalah hatinya gitu. Atau kan dibilangin di sini terpelihara di dalam dada orang-orang yang menjaga dengan menghafalkan, yakni orang-orang Islam. Berarti orang yang membaca, menghafal, mengamalkan orang-orang Islam, Muslim. Berarti kalau misalnya kita nggak membaca, nggak mengamalkan, apalagi tidak menghafal, apalagi tidak mengamalkan, berarti Islam Sama aja dengan orang kafir. Selanjutnya kita buat kelompok dulu, ya. Ini ada beberapa yang pembahasan dari ini. Kita buat kelompok 6 orang, satu kelompok. Kita membahas ini nanti diacak, ya, diacak ininya. Terus kalian membenarkan yang mana yang satu, yang mana nomor 2, nomor 3 gitu ya. Coba buat dulu kelompok ini dan 6 orang. Pas. Yang ini coba. Yang mana? Yang setengah-setengah nih. Nah, ada. Buat pas ya. Setengah-setengah. Coba ketua kelompoknya sini. Coba ketua kelompok masing-masing kelompok. Baik. Lagi, dua lagi. Nah. Lagi, yang satu lagi. Ini jangan dibuka dulu sebelum dipanggil ke yang ke depan. Kalau misalnya ada yang buka, kena hukum, ya. Nanti dibenarkan pas saat di depan, ya, menghadap ke teman-temannya. Ini dan buka dulu. Ya. Balik ke kelompok masing-masing. Nah, coba kelompok A dulu, maju ke depan. Ya, semua ke 6 orang ini. Siap, boleh putar. Jangan ada menghadap ke tempat papan tulis. Bagi dengan yang benar. Satu orang sebagai pemandu. Membacakan, 5 orang lagi menyusun yang mana yang benar. Nah, Noval yang memandu. Nah, coba ke situ. Ke sana, terus. Nah, udah benar tuh susunannya. Nah, benarkan dulu menurut kalian. Jangan tengok ke belakang, jangan ada bantu. Oh, gendut. Jangan tengok ke belakang, disilang. Jangan tengok ke belakang.
Pas. Udah? Pas. Sudah? Arahkan ke depan. Sudah merasa benar? Sudah? Sudah. Coba baca yang pertama. Apa? Yang mana yang pertama? Bacakan. Al-Qur'anu huwal lafzul harbi. Lanjut. Al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ma daffatainin mamduhu. Litadabburi wa tadabburin manquli mutawatir. Di suratil Fatihah wal maktub di suratin Nas. Coba artikan dari kamu. Al-Quran ialah lafaz. Jangan ribut. Al-Quran ialah lafaz atau kalam Allah yang berbahasa Arab. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Yang ditulis dalam mushaf. ya. Itu dipahami isinya yang disampaikan dengan cara mutawatir. Ya, selanjutnya. Dan diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Ya. Coba serta lagi biar cepat. Dari ayatnya lagi kamu. Darinya. Al-Qur'anu wal lafzul harabi. Al-Quran ialah lafaz atau kalam Allah yang berbahasa Arab. Selanjutnya. Al-munazzalu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selanjutnya. Wa huwa ma daffataini mabduhu. Yang ditulis dalam mushaf. Ya, selanjutnya. Dipahami isinya yang Enggak, artinya baca. Tadabburi wal tadabburil manquli mutawatir. Itu dipahami isinya yang disampaikan dengan cara mutawatir. Selanjutnya. Di suratil Fatihah wa mutawi bi suratin Nas. Yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Benar? Bagus. Tepuk tangan. Kawannya depan. Silakan dulu. Selanjutnya kelompok C. Depan. C. Langsung ke arah ke depan ya, langsung arah ke sana ya, jangan tengok ke papan tulis. Langsung. Bagikan kawannya masing-masing. Udah benar? Udah benar menurut kalian itu? Udah? Coba bacakan komandonya dari nomor satunya. Al-kitabul huwal Qur'anu. Qur'anul maktubu fil masahif. Al-mahfuzu fil sudur. Min Mana? ani hifdi minal muslimin. Coba artikan kamu. Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf dan terpelihara di dalam dada Ya. orang yang menjaga dan menghafalnya. Coba ulang lagi. Serentak ya. Sama-sama lanjut. Maksudnya jangan jeda-jeda. Langsung gitu. Maksudnya itu ayatnya baca langsung sama kawannya, jangan ada jeda gitu. Coba. Al-Kitabu wal Qur'an al-mahfuzu fi suduri man anbihi bihifdihi. Apa? Coba artinya lanjut. Kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf yang terpelihara di dalam dada hati orang yang
Benar? Nah, tepuk tangan. Mereka bermain. Nah, selanjutnya kelompok B. Nah, boleh duduk. Yuk, kelompok B. Coba bagi Pak. Iya, bagi. Ya. Udah benar? Udah benar menurut kalian? Nah, bagikan ke yang benar. Sudah? Sudah? Nah, bacakan. Diam, diam. Dengar ya. Nah, coba kawannya baca. Enggak, langsung ayatnya berderet. Nah, nanti baru artinya berderet. Ya. Al-mutahab baru bitalawati. Nah, lanjut. Artinya Al-Quran adalah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf Musa dan disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah bila membacanya. Nah, benar kan kawan? Nah, ya bagus. Tepuk tangan tuh kawannya. Jadi udah pada paham lah ya kan mengenai Al-Quran, pengertian Al-Quran menurut istilah. Ada berapa tadi? Ada berapa pendapat? Ya, ada 3. Menurut siapa saja? Syekh Muhammad Qudri Bek, Syekh Bakri Soleh, Syekh Muhammad Abdu. Nah, ya bagus. Untuk siapa? Silakan. Coba di situ bacakan kesimpulan yang ada pada buku yang Bapak kasih. Ada di situ. Yang itu Al-Quran adalah firman. Tuh. Dan ketiga itu. Yang ketiga pertama di atas dapat disimpulkan beberapa hukum dalam pengertian Al-Quran sebagai berikut. A. Al-Quran adalah firman atau kalam Allah. B. Al-Quran terdiri dari lafaz berbahasa Arab. C. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. D. Al-Quran merupakan kitab Allah SWT yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. E. Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. F. Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. G. Al-Quran ditulis dalam mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. A. Al-Quran senantiasa terjaga atau terpelihara menurutnya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Jadi ada banyak yang di situ kesimpulan dari pengertian Al-Quran. Untuk tugas di rumah, ini ada Bapak kasih tugas di rumah ya. Nah, minggu depan dikumpul, yaitu
dibuat pengertian penjelasan dari kelima pendapat ini dari Al-Ghazali, Al-Asy'ari, Al-Farad, Al-Zujaj, dan Asy-Syafi'i. Dibuat ke dalam catatan minggu depan dikumpul ya. Nah, untuk itu saja kita pelajari pada hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.